Update tentang cedera Rhea Ripley. Shinsuke Nakamura cuma menang 1 kali tahun ini. Vince McMahon dilarang masuk ke kantor pusat WWE. Dan Roman Reigns gak jadi return di SummerSlam. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan ngebahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya aku upload video setiap hari. Berita yang pertama yaitu update tentang cedera Rhea Ripley. Saat banyak orang sekarang sedang menikmati tur balas dendamnya Liv Morgan, dapat dipastikan bahwa Rhea Ripley bukanlah salah satu dari orang-orang tersebut. Karena Rhea tengah menjalani rehabilitasi cedera bahu yang dideritanya saat diserang Liv Morgan di backstage waktu itu. Laporan terbaru memberikan informasi terkini tentang cedera Mami dan statusnya untuk SummerSlam. Rhea belum menjalani operasi untuk saat ini, tetapi masih ada kemungkinan bahwa Rhea juga tidak akan hadir di SummerSlam seperti Roman Reigns. Mantan WWE Women's World Champion ini telah vakum dari dunia gulat sejak April setelah mengalami cedera bahu. Rhea Ripley melepaskan gelarnya pada episode Raw tanggal 15 April setelah terakhir kali mempertahankan gelarnya melawan Becky Lynch di WrestleMania 40. Rhea Ripley dikabarkan lebih memilih menjalani rehabilitasi daripada melakukan operasi. Menurut Dave Meltzer dari Wrestling Observer Newsletter, Rhea tidak dijadwalkan untuk kembali di SummerSlam. Tapi jika rehabilitasi itu gagal, operasi mungkin akan segera diperlukan. Jika berita itu ternyata benar, maka fans WWE mungkin tidak akan melihat Rhea Ripley bertanding di SummerSlam. Tetapi mungkin hanya sekedar hadir untuk melanjutkan alur cerita antara dirinya, Liv Morgan dan Dirty Dom. Itu bukanlah hal yang mustahil. Lihat aja apa yang telah dilakukan si Empang dengan Drew McIntyre. Walaupun mereka sama-sama cedera, tapi masih bisa melanjutkan jalan cerita. Sementara itu, Liv Morgan, Women's World Champion saat ini, terlibat dalam alur cerita dengan Dominic Mysterio, pacar Rhea Ripley di TV. Liv bersumpah untuk mengambil segalanya dari Rhea Ripley. WWE sudah lakuin amazing job walau tanpa Rhea Ripley di TV. Tapi, pertandingan antara Rhea lawan Liv pasti akan menjual habis tiket. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley akan bisa return dan bertanding di SummerSlam melawan Liv Morgan? Komen di kolom komentar. Berita yang kedua, Shinsuke Nakamura cuma menang 1 kali tahun ini. Persentase kemenangan Nakamura hanya 2,5% tahun ini. Ada saat WWE mencoba memberikan karakter spektakuler untuk Shinsuke Nakamura pada tahun 2023. Heel Nakamura berusaha kalahkan Seth Rollins untuk title World Heavyweight-nya. Nakamura juga berusaha mencederakan Rollins saat itu. Sudah banyak hal yang berubah dan kita sudah mendekati pertengahan tahun 2024. Dan ternyata Nakamura hanya punya 1 kemenangan. Rekor Shinsuke Nakamura The King of Strong Style tahun 2024 sejauh ini adalah 1 kali menang dan 39 kali kalah. Dengan tingkat kemenangan hanya 2,5%. Hanya 4 superstar yang telah bertanding lebih banyak dari Nakamura pada tahun 2024. Mereka semua memiliki lebih banyak kemenangan daripada Shinsuke Nakamura. Bintang Jepang itu hanya menang 2 kali dalam 52 pertandingan terakhirnya jika kita masukkan pertandingan di akhir tahun 2023. Itu membuat persentase kemenangannya sedikit meningkat, tetapi tidak banyak, yaitu 3,8%. Sisi positifnya itu bahwa sebagian besar kekalahan Nakamura terjadi di live shows. Meskipun ia juga pernah kalah dalam pertandingan di TV melawan pegulat-pegulat seperti Sheamus, Ilya Dragunov, dan Cody Rhodes. Ketika Shinsuke Nakamura menjadi kontender pertama untuk World Championship, ada harapan bahwa Nakamura akhirnya bisa melengsarkan The Architect. WWE juga diduga mencoba mengubah Nakamura menjadi salah satu bintang besarnya untuk menunjukkan kepada Kazuchika Okada bahwa bintang asing pun bisa lebih dari sekedar stereotip di WWE yang sekarang. Setelah era Vince McMahon itu berakhir, The Rainmaker memilih untuk menandatangani kontrak dengan AEW dan sekarang mungkin sudah tidak ada peluang lagi baginya untuk menandatangani kontrak dengan WWE. Apapun alasan dibalik penyalahgunaan Nakamura, sungguh memalukan melihat seseorang yang berbakat seperti dia dimanfaatkan dengan sangat buruk. Menurut kalian, apakah Shinsuke Nakamura perlu dipindah ke NXT atau pindah ke AEW aja?
Komen di kolom komentar. Lanjut ke berita yang ketiga, Vince McMahon dilarang masuk ke kantor pusat WWE. Mantan bos WWE itu tidak akan pernah bisa masuk ke kantor pusat yang ia bangun. Sulit dipercaya, tapi rasanya kita semakin cepat untuk menuju ke pelarangan adanya nama Vince McMahon di WWE. Vince sudah membeli perusahaan itu dari ayahnya 40 tahun yang lalu dan mengubahnya menjadi raksasa global seperti sekarang. Dalam 5 bulan sejak gugatan pelecehan diajukan, WWE telah menjauhkan diri dari Vince McMahon sedemikian rupa, sehingga mantan bos itu bahkan tidak dapat menginjakan kaki di kantor pusat WWE yang baru. Itu menurut Tom Carlucci. Carlucci dibekerjakan oleh Vince pada tahun 1988 dan bekerja sama dengannya dalam berbagai peran selama lebih dari 3 dekade. Berbicara di The Insiders, Carlucci mengungkapkan bahwa Vince McMahon tidak diizinkan masuk ke dalam kantor pusat WWE yang baru. Vince bahkan tidak boleh masuk ke dalam gedung. Gila sekali emang. Vince selalu ingin kita semua berada di bawah satu atap. Itu adalah mimpinya untuk menyatukan kita semua. Tetapi mimpi itu terwujud saat Vince bahkan tidak menjadi bagian dari itu lagi. Vince merancang gym di sana bersama pelatihnya Mike, yang sangat saya kenal. Vince bahkan tidak boleh masuk ke gym itu lagi. Vince tidak boleh melangkahkan kaki kemanapun. Setiap meeting yang berlangsung di sana, Vince tidak boleh ada di kantor itu lagi. Hampir 2 tahun sejak tuduhan pelecehan seksual bahkan perdagangan manusia itu diajukan terhadap Vince McMahon. Vince McMahon mengundurkan diri dari jabatan barunya di TKO. Dan TKO juga telah melakukan semuanya yang dapat mereka lakukan untuk menjauhkan diri dari Vince McMahon. Perkembangan terbaru dalam gugatan tersebut terjadi pada akhir Mei ketika Grant setuju untuk menghentikan gugatan tersebut atas permintaan dari Justice Department. Bahkan lebih banyak tuduhan telah muncul baru-baru ini karena mantan WWE superstar Missy Hyatt mengklaim bahwa dia pernah harus menghentikan secara paksa Vince McMahon agar Vince tidak masuk ke kamar hotelnya. Randy Orton juga baru-baru ini mengatakan bahwa Orton tampaknya lebih menyukai WWE yang sekarang daripada WWE yang berada di bawah kendali Vince McMahon. Menurut kalian, apakah memang Vince McMahon pantas dihapus dari sejarah WWE? Komen di bawah. Dan berita yang terakhir, Roman Reigns gak jadi return di SummerSlam. Banyak fans yang mengira Roman Reigns akan comeback di SummerSlam, tetapi kemungkinan itu tidak akan terjadi. Selama bertahun-tahun, Roman Reigns telah menjadi wajah WWE. Tetapi sejak kehilangan Undisputed WWE Championship miliknya ke Cody Rhodes di WrestleMania 40, The Tribal Chief belum terlihat lagi. Di SmackDown, Solo Sikoa memimpin The Bloodline yang baru dengan Tama Tonga dan Tonga Loa. Sebagian besar fans berharap bahwa Roman Reigns bisa kembali di SummerSlam, karena SummerSlam merupakan acara terbesar kedua tahun ini, di mana dia dirumorkan akan melawan Solo Sikoa untuk mengambil alih kendali The Bloodline. Namun, sekarang sepertinya itu tidak begitu pasti. Tidak heran kalau Roman Reigns sudah tidak terlihat selama 2 bulan. Ia telah lama menjadi superstar part-time. Itu kesepakatan di kontrak barunya. Karena ia ingin mengambil lebih banyak waktu libur untuk bersama keluarganya dan menjaga kesehatannya. Beberapa bulan terakhir ini sedikit berbeda, karena Roman Reigns dikabarkan telah syuting sebuah film yang baru saja selesai. Jadi sekarang seharusnya Roman Reigns sudah bebas berlatih untuk kembali ke SummerSlam. Di situs web WWE Events, Roman Reigns ditampilkan bersama superstar lain untuk hadir di episode SmackDown tanggal 2 Agustus di Cleveland, tepat 1 malam sebelum SummerSlam diselenggarakan. Tapi, ada perubahan besar, karena Roman Reigns kini telah dihapus dari banner promosi SmackDown itu. Sekarang hanya menunjukkan Randy Orton, Bayley, Jade Cargill, Bianca Belair, Cody Rhodes, dan LA Knight. Tetapi tidak ada Roman Reigns dan tidak ada anggota The Bloodline lainnya juga. Mungkin ada banyak alasan mengapa Roman Reigns ditambahkan ke promosi SmackDown, hanya untuk kemudian dihapus. Mungkin WWE ingin agar momen kembalinya itu tetap menjadi surprise. Karena dengan kesuksesan WWE sekarang, mereka tidak memerlukan pengumuman promosi Roman Reigns untuk menjual tiket dan menarik minat. Mungkin itu bukan hal yang besar, seperti tahun lalu, ketika Reigns melawan Jey Uso di SummerSlam tetapi ia tidak hadir di SmackDown di malam sebelumnya. Ada 2 hal yang lebih besar yang mungkin terjadi juga.
Mungkin Roman Reigns tidak akan bertanding sama sekali dan kita semua tidak akan melihatnya di SummerSlam. Teori lain kemungkinan bahwa ia tidak akan bertanding di SummerSlam dan Solo Sikoa akan melawan seseorang seperti Jey Uso. Hanya untuk Roman Reigns muncul saat pertandingan dan mungkin menolong Jey yang sedang dihajar The Bloodline yang baru. Semoga kembalinya Roman Reigns terjadi lebih cepat. Kita semua para fans WWE sudah merindukan sang Tribal Chief. Menurut kalian, apakah Roman Reigns akan kembali dan memimpin The Bloodline yang baru atau akan menentang mereka? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.